perkenalkan, nama saya Register Anucha. Saya dari kelas 5B BKPI. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik-teknik konseling dari materi pertama sampai materi terakhir prakteknya. Nah, untuk itu, sebelum kita melakukan praktek konseling, ada baiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menggunakan masker. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Iya. Dari mana? Dari rumah Bu mau ke sini. Oh, dari rumah. Sama motor? Iya, sama. Ayo, silakan duduk. Iya. Silakan masuk. Sama apa tadi di sini? Sama motor Bu. Sendiri? Iya, saya sendiri ya. Silakan duduk. Iya, saya duduk Bu ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya di sini mau konseling Bu. Oh, mau konseling. Oke. Sebelum kita melakukan proses konseling, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Jadi supaya lebih asik lagi ngobrolnya, lebih akrab dulu Iya. ya. Oke, perkenalkan nama saya Regis. Biasa dipanggil Egis. Kamu siapa namanya? Ya, perkenalkan saya Anissa Anugrah Bu. Saya biasa dipanggil Ica. Ica. Oke. Umurnya berapa? Umur saya 21 tahun Bu. Oh, 21 tahun. Masih muda Bu ya. Iya, sama kita. Berarti nggak perlu panggil ibu ya. Cukup panggil nama aja. Hanya lebih asik Bu ya, lebih Iya. akrab. Oke. Boleh. Udah menikah? Oh, belum Bu. Masih muda. Masih lajang. Iya. Oke. Apa yang bisa ibu bantu? Ya, saya di sini mau konseling sama Ibu. Saya ingin membicarakan sama Ibu tentang suatu masalah yang sedang saya alami sekarang. Oke. Tadi kan Nisa niatnya datang ke sini untuk berkonseling ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya Nisa udah pernah ikut konseling? Belum Bu, ini perdana saya ikut konseling. Oh, perdana. Oke, berarti belum tahu sepenuhnya apa itu konseling ya. Saya belum tahu dan di sini saya pertama kali ikut konseling. Oke. Nah, sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya Egis jelasin dulu ya, apa itu konseling, apa itu tujuan konseling, apa yang azas yang digunakan di dalam proses konseling ya. Iya. Oke. Nah, konseling sendiri adalah proses di mana pemberian bantuan kepada klien. Nah, upaya si konselor di sini itu Egis. Nah, kliennya Anissa. Jadi Egis membantu Anissa untuk mengentaskan permasalahan yang Nisa alami. Tujuan konseling sendiri di sini adalah untuk mendapatkan solusi untuk permasalahan yang Anissa alami ini agar dapat terentaskan nantinya. Nah, apa sih azas yang digunakan di dalam proses konseling? Nah, azas yang paling utama yang digunakan di dalam proses konseling ini adalah azas kerahasiaan. Nah, apa itu azas kerahasiaan? Nah, azas kerahasiaan sendiri itu adalah azas yang digunakan dalam proses konseling di mana data dan informasi dari klien itu hanya yang tahu hanya konselor dan klien saja. Jadi data dan informasi tersebut tidak tersebar luas, tetap terjaga kerahasiaannya karena setiap profesi konselor itu sudah mengambil sumpah untuk menjaga data-data dan informasi dari klien. Nah, yang kedua menggunakan azas kegiatan. Nah, apa azas kegiatan? Azas kegiatan ini digunakan untuk menunjang kegiatan proses konseling berjalan dengan sesuai prosedur yang ada. Nah, yang selanjutnya itu azas kesukarelaan. Nah, apa itu azas kesukarelaan? Kesukarelaan Anissa datang ke sini untuk berkonseling dan kesukarelaan saya sebagai konselor untuk membantu Anissa dalam mengentaskan masalah Anissa. Nah, yang selanjutnya terakhir itu azas keterbukaan. Nah, Anissa dan saya itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Seperti cerita nanti ada yang sudah dirancang-rancang atau sudah ada yang disembunyikan, itu tidak boleh. Kalau seperti itu prinsip Anissa nanti bercerita, masalah Anissa tidak akan terentas. Iya, jadi ada keterbukaan satu sama lain ya kita. Nah, sampai di sini apakah Anissa paham? Ya, saya paham. Oke. Bisa kita mulai proses konselingnya? Iya, bisa. Oke, silakan. Oke, jadi di sini permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ya. Pada situasi pandemi sekarang, ini tuh emang udah mendunia Bu ya. Iya. Jadi selama pandemi kan saya dulu bekerja di satu toko. Iya. Jadi semenjak Lebaran, Heeh. nah itu terakhir saya bekerja Bu. Habis Lebaran sampai sekarang semua karyawan itu dirumahkan karena ekonomi sekarang nih Bu. Iya. Nah, Terus? ekonomi kita sekarang ini sedang jatuh Bu ya. Iya, Sedang terus? jatuh. Nah, jadi tidak begitulah orang berbelanja Bu ya. Saya dulu
bekerja di toko tekstil. Oh, di toko Ya, tekstil. jadi kan orang sekarang itu lebih mengutamakan bahan pokok Bu ya, Iya. seperti makan. Sekarang zaman sekarang udah makan aja udah syukur Bu ya. Iya. Nah nanti kita mau bikin baju. Iya. Jadi Terus? karena tidak begitu banyak orang yang berjual beli Bu ya, makanya di sini ada yang namanya tuh di rumah aja Bu ya, Iya. karyawannya di rumah. Karyawan di rumah. Nah di rumah kan. Jadi di sini kendala saya selama sampai habis lebaran sampai sekarang saya dirumahkan. Saya ingin minta solusi sama ibu, seharusnya gimana gitu ya. Kan nggak mungkin tuh saya mesti nungguin yang di situ aja tuh, nunggu dipanggil kerja kan Iya. nggak mungkin. Saya harus gimana Bu? Oke. Berarti sudah jatuh berapa bulan di rumah kan sama karyawan? Ada sekitaran 6 bulan lebih ya. Oke. Sebelumnya Anissa kerja di mana? Sebelum kerja di tekstil? Saya pernah kerja di apotek Bu. Di apotek. Iya. Berarti sudah banyak ya pengalaman kerjanya. Ya sudah berpengalaman Bu. Oke. Kalau di rumah apa kegiatannya setelah dirumahkan? Kan jadi sekarang dulu itu saya pernah coba delivery Bu. Jadi Iya. kalau delivery itu kan kita yang menciptakan peluang sendiri Bu ya. Nah, kita yang punya modal, kita yang dapatkan untungnya. Iya. Jadi saya udah coba sih. Jadi kurang lebih itu ada 4 bulan Bu saya mencoba. Karena sekarang karena situasi pandemi ini semua bahan pokok itu mahal. Sudah, iya. Nah, semuanya melonjak mahal dan ekonomi kita yang turun. Iya. Nah, di situ Terus? kendala saya Bu. Jadi gimana sekarang cabai, telur, Nggak. bawang itu semuanya mahal Bu ya. Jadi tidak sesuai modal sama pendapatan kita. Iya. Kita belum tentu beruntung Bu ya. Nantilah kita mau beruntung. Pulang modal aja belum tentu. Jadi di situ saya memutuskan saya untuk berhenti delivery. Jadi di sini saya juga udah coba belum usaha sendiri Bu ya. Saya minta solusi sama ibu, mungkin ada solusi delivery. Deliverynya apa? Makanan nasi goreng atau apa? Iya betul sekali Bu. Jadi di sini saya delivery makanan karena saya memilih makanan itu kan, kalau makanan itu kan selalu dibutuhkan. Ya selalu dibutuhkan. Kan di sini makanan kan selalu dibutuhkan Iya. Bu ya. Makanya saya delivery nasi goreng itu buat sarapan pagi sampai jam 8 malam. Ini saya minta solusi sama ibu ya. Oke. Nah, saya harusnya gimana nih? Iya. Berarti sebelumnya udah pernah jualan online ya, delivery. Selain kegiatan Anissa menjual makanan delivery, itu apa lagi kegiatan di rumah? Nah, ini yang saya bingungkan sekarang Bu, solusi yang saya minta sama ibu di sini. Semenjak mendelivery itu saya udah berhenti Bu ya. Iya. Nah, saya tidak ada kegiatan lain. Gitu. Berarti di rumah cuma bersantai-santai aja ya. Ya, bersantai-santai. Nah, delivery sudah nyoba. Berarti selama di rumah hanya kegiatan delivery, itu pun sudah berhenti ya. Iya. Oke. Udah coba jualan online yang lain? Udah, saya pernah coba jualan baju Bu ya. Jadi di sini baju tuh udah banyak banget Iya. Bu ya yang jual. Fashion itu butik udah banyak, toko baju udah banyak. Mm-mm. Apalagi yang online Bu ya. Iya. Sekarang zamannya udah Mm-mm. online semua. Iya. Nah, di situ karena dan baju ini tidak semua orang beli baju sekarang ya. Iya. Karena ekonomi lagi susah. Nah, pada itu masa sekarang COVID. udah makan aja udah super Bu ya. Iya. Jadi gimana solusinya itu Ibu? Oke, saya akan coba bantu beri solusi untuk permasalahan Anissa. Karena Anissa, saya melihat Anissa ini mempunyai jiwa bisnis yang besar. Ya, saya sangat tertarik dengan bisnis Bu ya. Karena di sini kalau kita bisnis itu peluang kita menciptakan sendiri untungnya lebih banyak ya Bu ya. Baik, jualan online sudah coba, delivery udah coba, tapi keuntungan dan modalnya tidak sepadan. Iya, tidak sepadan Bu. Iya, mungkin. Tapi Anissa belum punya niat untuk menikah cepat kan? Ya, belum Bu. Di sini saya belum tertarik ya. Bukan bagaimana ya. Setiap orang itu pasti punya keinginan. Saya bukan tidak ingin. Jadi di sini saya lebih ingin dulu menikmati masa muda saya tentunya Bu ya. Iya. Menikmati masa muda dan saya mempunyai penghasilan sendiri. Iya. Nah, di sini
Oke. Sejauh yang saya perhatikan dan saya dengar cerita dari Anissa ini, saya melihat Anissa sangat menjiwai dalam dunia bisnis. Iya, betul sekali, Bu. Anissa suka berbisnis ya? Iya, saya lebih tertarik dengan berbisnis. Kenapa Anissa tidak coba menanam saham atau investasi? Nah, di sini kendalanya itu kan kalau kita menanam saham ataupun investasi ini kan emang kita butuh modal. Iya, perlu modal. Di sini kalau kita investasi atau menanam saham itu Iya. modalnya tidak tanggung-tanggung Iya, ya. terus? Minimal kita punya uang 100 juta Iya, itu udah minimal. besar. Jadi di sini kendalanya terutama itu modal karena Hmm. tadi seperti yang setelah kita bicarakan tadi bagaimana ekonomi sekarang. Iya, Jadi sangat sulit. iya sangat sulit. Itu kendala pertama, Bu ya. Kita di modal di mana-mana itu sekarang memang modalnya. Iya. Nah, itu. Jadi saya minta solusi sama Ibu. Oke, begini. Sebenarnya investasi atau menanam saham itu bisa Anissa lakukan. Nah, tadi kan Anissa bilang terhambat karena modal. Iya. Oke. Nah, Anissa bisa menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan untuk penanaman modal usaha pada menanam saham investasi. Nah, setelah nanti Anissa menanam saham atau modal tersebut, kan ada hasilnya nanti tuh. Nah, dari hasil itu Anissa bagi dua lagi. Satunya untuk membayar lagi perusahaan yang Anissa pinjam tadi, dan yang satu untuk keuntungan Anissa. Nah, dari keuntungan Anissa tadi, Anissa bisa menginvestasikan lagi. Dari modal tadi, kan sudah ditanam, diinvestasikan. Nah, jika sudah berhasil, nah uang tadi bisa Anissa bagikan lagi, kembalikan kepada perusahaan yang Anissa pinjam. Nah, yang sebagian lagi bisa untuk Anissa investasikan kembali. Nah, dari modal investasi yang sudah Anissa peroleh tadi kan investasikan lagi. Nah, itu kan akan membuahkan hasil lagi. Nah, berarti itu kan akan berkembang. Coba pikirkan. Oke, sejauh penjelasan Ibu tadi berarti saya di sini memang memulai dari nol, Bu ya? Iya. Ya, karena kita mulai usaha memang dari nol. Mm-mm. Ya, jadi di sini saya bekerja dulu di suatu saham Iya, tadi. menjalin kerjasama dengan Iya. satu perusahaan. Ya, Nah. jadi di sini saya modalnya tuh minjem dulu, Bu ya. Iya. Ya, saya di Itu sini. kan jatuhnya Ya, minjam. minjam. Jadi di sini saya minjem modal dulu ceritanya, Bu ya. Jadi saya bekerja di suatu saham itu Iya. dengan memulai dari nol Iya. ya. Jadi setelah saya mendapatkan keuntungan di Nanti situ- dikembalikan lagi. Iya, berarti saya bayar dulu utang-utang saya Iya, ini ya. diselesaikan Iya, utang piutang. utang ini saya bayar dulu. Jadi Nah, hasil separohnya yang lagi di saya tanamkan ke saham. Iya. Jadi yang separohnya lagi ini saya tanamkan ke saham saya. Iya, diinvestasikan lagi. Nah, kalau nanti diinvestasikan, maka kan akan berbuah hasil lagi tuh. Nah, dari hasil tadi itu juga bisa dibagi dua lagi, keuntungan untuk Anissa dan separuhnya lagi diinvestasikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu juga tergantung kepada Anissa mencari investor yang terpercaya. Takutnya nanti kan Abal-abal, Bu ya? ya abal-abal. Jadi di sini cara saya mendapatkan modal dengan saya Bekerja sama bekerja sama dengan satu perusahaan. ya, berarti saya pinjam dulu nanti setelah mendapat hasil. Iya. Ya, barulah saya mendapatkan untungnya. Iya. Nah, itu salah satu bentuk Cara menghasilkan uang selama masa pandemi ini. Nah, namun tergantung. Karena kita ini agama Islam, cobalah cari pinjaman uang itu yang bunganya tidak besar. Ya, kita menghindari riba ya. Benar sekali. Oke. Saya ingin tanya, Anissa di rumah apa? Anissa bukan kepala keluarga kan? Oh, bukan. Saya di sini anak. Ya, saya masih gadis, masih lajang. Berarti tidak ada tanggungan keluarga ya? Tidak. Oke. Itu lebih mempermudah Anissa loh untuk menanam investasi. Iya. Anissa ada ikut apa namanya, arisan atau punya utang di tempat lain? Sejauh ini kalau utang saya nggak punya, Bu ya. Saya kalau untuk arisan sih pasti punya ya, kita anak-anak Iya, sosialita, Heeh. anak muda zaman sekarang, Bu ya. Oke. Tapi itu saya perkirakan memang tidak mengganggu. Ini yang mengganggu. Itu akan lebih mempermudah Anissa dalam berinvestasi karena Anissa tidak mempunyai tanggungan keluarga dan Anissa masih lajang.
Nah, itu akan meningkatkan semangat Anissa dalam berinvestasi tentunya. Iya, Nah, benar sekali. itu kan tadi soal investasi, itu Iya. yang lebih mudah karena pada masa pandemi ini sangat sulit ya dalam ekonomi itu. Nah, saya kasih saran soal untuk investasi. Tadi tentang investasi ya, Iya. Ibu saya kasih tahu ke Anissa karena itu saya melihat jiwa bisnis Anissa yang sangat besar. Iya, benar sekali. Tapi bisa cara lain. Kenapa Anissa tidak mencari pekerjaan yang lain gitu? Kenapa harus menunggu tekstil tempat bekerja Anissa itu? Oke, jadi di sini yang menjadi suatu kendala bagi saya di sini itu jam terbangnya sama pendapatannya tidak sepadan. Karena Iya. emang di sini tuh emang lagi situasi ekonomi mungkin Bu ya. Jadi Iya. orang yang punya toko saja mungkin mengeluh Mm-mm. barangnya tidak berputar secara cepat. Mm-mm. Dia sudah modal sudah terbenam gitu. Mm-mm. Jadi di sini saya itu udah pernah sih nyoba kerja di tempat lain. Oh, gitu. sudah coba. Iya, jadi jam terbang sama pendapatannya itu tidak sepadan. Oke. Saya masuknya jam 8 pagi, pulangnya tuh boleh sampai jam 7 malam. Itu kan sudah tidak efektif lagi ya. Mm-mm. Sementara kita kalau kita di suatu kantor itu Bu, efektif kita bekerja itu 8 jam ya. Oke, kita tidak ada yang ditutup-tutupi Bu ya di sini pembicaraan kita karena Iya. kita ingin membicarakan masalah kita harus terbuka. Iya. Jadi di sini tuh jam terbang sama pendapatan tidak sepadan. Mm-mm. Saya pergi jam 8 pagi, pulangnya itu jam 7 malam. Iya. Situ Terus? saya digaji 800.000. Wow. Ya sangat tidak efektif Bu Iya, ya. tidak cocok. Mm. Berarti tidak sepadan ya gaji dengan jam terbang. Karena di sini waktu itu kan sangat berharga Bu ya, time is money Bu ya. Iya. Jadi saya sudah membuang waktu dan menghabiskan waktu di sana. Itu sangat lama Bu. Bisa dikatakan seharian Bu ya, karena dari pagi sampai Iya. malam ya. Namun gajinya tidak cocok. Iya. Itu kendalanya. Atau begini, selain investasi, Anissa juga bisa bekerja sama dengan satu perusahaan, namun secara online. Ya, bagaimana itu ya Bu? Seperti Anissa bilang tadi, seperti jualan online, selain baju lah. Pokoknya ada bahan pokok yang bisa dijual secara online. Ya, berarti lebih barang harian gitu Bu ya, Iya. yang lebih dibutuhkan Iya, sehari-hari. namun itu bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi ibaratkan Anissa menanamkan modal di perusahaan itu, namun Anissa juga ikut bekerja. Jadi Anissa punya kesibukan di rumah dan punya penghasilan. Bagaimana? Berarti saya di sini seperti reseller gitu Bu ya? Iya. Ya, iya benar. Ya sangat menarik sih Bu, karena tidak mengganggu waktu Bu ya? Iya. Iya tidak Sangat waktunya sangat santai. santai dan di sini kita bisa beraktivitas yang lain Bu. Dan sepertinya itu kita bisa buka sampingan lain Bu ya? Iya, bisa buka sampingan lain karena itu kan secara online. Jadi tidak lagi membuang waktu Bu ya? Mm-mm. Jadi coba jualan online yang dijual itu kebutuhan-kebutuhan yang biasa digunakan sama orang sehari-hari. Atau bahkan kita mencakup semuanya Bu ya? Mm-mm. Yang lebih dibutuhkan apa Iya. saja itu ya? Begitu. Namun menjalin kerjasama dengan perusahaan lain tentunya. Iya, benar. Begitulah kira-kira, selain investasi atau bekerja sama dengan perusahaan lain, itu tetap secara online karena saat ini kita hanya bisa mematuhi pemerintah ya dalam menjaga protokol kesehatan. Kita tidak terlalu boleh beraktivitas di luar sekarang Bu ya? Itu Anissa. Bagaimana menurut Anissa? Apa pilihan terbaik dari Anissa setelah kita melakukan proses konseling ini? Oke, jadi setelah sejauh kita berkonsultasi sama Ibu ya, Iya. saya berkonsultasi sama Ibu. Saya di sini sepertinya tertarik dengan bisnis online. Karena di sini bisnis online itu memang tidak mengganggu waktu ya Bu ya. Iya. Karena kita kalau sambil-sambil Mm-mm. melakukan aktivitas lain juga bisa Bu ya. Di situ uang kita juga masuk. Iya. Karena sekarang zamannya HP menghasilkan uang. Iya, iya. Iya, HP menghasilkan menghasilkan uang. Jadi di sini saya sangat tertarik dengan bisnis online karena di situ kita tidak butuh modal Bu ya, karena itu barangnya bisa kita ambil dari supplier. Iya. Jadi sekarang saya jadi reseller Bu ya. Iya. Nah di situ saya buat tertarik sih. Juga tidak mengganggu waktu saya
saya bisa beraktivitas yang lain. Dan juga di sini kalau kita ekspedisi kan kita tidak susah mengantar-ngantar Bu ya, Iya. karena sudah ada ekspedisi seperti JNT, JNE apalah itu Bu ya. Jadi Anissa tidak repot-repot lagi dalam Hmm. mengirim barang. Ya, karena di sini kita tidak boleh terlalu banyak beraktivitas di luar Bu ya. Iya. Oke, setelah kita konseling seperti ini, Anissa lebih tertarik kepada bisnis online yang bekerja sama dengan supplier lain atau perusahaan lain. Iya, benar sekali Bu. Kira-kira kapan Anissa akan coba? Karena ini saya memang jiwai ya Bu ya, jadi kalau kita sudah tertarik itu tidak usah lama-lama Bu. Iya. Karena di sini tadi saya berbicara tentang kendalanya itu adalah modal. Di sini kita tidak butuh modal ya kalau Iya, menjadi karena kita reseller. sudah kerjasama Ya, dengan di sini perusahaan. barangnya sudah ada, kita hanya sebagai Perantara. Ya, perantaranya. Oke. Di sini ceritanya kita owner tapi perantara Bu ya. Iya. Oke, di sini mungkin nggak lama Bu. Ya, Ada dalam bulan ini? ada dong. Oke. Jadi dalam kurun waktu mungkin kurang lebih seminggu saya udah bisa menjalankan bisnis, karena ini tidak sulit Bu ya. Jadi Iya. zaman sekarang ini kita udah menggunakan media, itulah gunanya media sekarang Bu ya. Jadi saya bisa mempromosikan dagangan saya kan Iya. di Facebook, apa itu di Instagram, di Semua Twitter, di ya media semuanya di sosial. media sosial itu sangat membantu. Apalagi yang dijual itu kebutuhan yang lagi viral atau booming-boomingnya. Iya, pokoknya Itu kita akan tuh lebih cepat. menciptakan gimana ya Bu ya, cara kita untuk menarik pelanggan kita Bu ya. Ya, begitu. Saya mendukung sekali, bagus apa yang sudah Anissa putuskan hari ini itu sangat bagus. Semoga saya mengetahui dalam bulan depan ya, bisa ya, Ya, kita ketemu Hasil, lagi Bu ya, iya. untuk membicarakan. hasil dari Konsultasi. keputusan Anissa ini apa sudah berkembang atau belum. Ya. Berarti dalam bulan ini sudah bisa digerakkan dong. Iya, insya Allah sudah Bu ya. Saya emang udah tertarik sih dari awal kita konseling. Iya. Saya lebih tertarik sama bisnis online di sini. Baik, berarti bulan depan kira-kira bisa kita ketemu lagi ya. Bisa banget dong Bu. Ya, karena saya di sini sudah membicarakan tadi ya, saya ingin mulai bisnisnya dalam kurun waktu seminggu. Ya, karena itu memang tidak membutuhkan modal, karena di sini saya Iya. sebagai Reseller. reseller. Oke. Jadi Anissa sudah mengambil keputusan ya untuk kembali berjualan online, namun modalnya dari supplier. Iya, benar sekali. Begitu. Apa yang Anissa dapatkan, yang Anissa pahami dari proses konseling kita hari ini? Oke, di sini saya sangat merasa terbantu Bu ya. Nah, sangat merasa terbantu di sini, masalah saya menjadi terpecahkan ya. Saya merasa berkurang bebannya Bu ya. Yang sedang saya pikirin kemarin itu memang saya bingung. Saya kebingungan Bu ya. Jadi di sini masalah saya sudah terpecahkan di sini. Sungguh-sungguh saya sudah merasakan mengurangi beban, dan di sini saya juga tertarik sama bisnis online lagi ya. Jadi lebih gimana Bu ya? Saya lebih ingin untuk maju ke depan. Nah, itu Bu. Ingin lagi mengembangkan jualan online lagi ya, namun jualan online yang lebih menarik perhatian Iya, pelanggan. dan lebih dibutuhkan. Iya. Jadi di sini kita lebih mengembangkan bakat Bu ya. Iya. Bakat seorang bisnis. Bisnis ya. Iya, benar Karena sekali Bu. Anissa lebih suka ke bisnis. Iya, ya. benar Bu. Sampai di sini Anissa sudah paham apa yang Anissa lakukan, apa kedepannya yang akan Anissa lakukan. Nah, saya akan melihat perkembangan Anissa di bulan depan ya. Ya, benar Insya sekali. Allah kita Saya ketemu. sudah lagi. paham di sini apa langkah-langkah selanjutnya yang Iya. akan saya tindaki itu sudah terpikirkan. Iya, begitu. Berarti kelar ya. Ya, Sudah paham? semuanya udah beres, sudah clear Bu ya. Iya, di sini saya merasa terbantu. Berarti proses konselingnya Lancar Bu ya? iya, secara alhamdulillah. Anissa sudah menemukan jawaban dari permasalahan Anissa, dan semoga solusi yang saya berikan bermanfaat untuk Iya. Anissa. Sungguh begitu bermanfaat Bu ya. Iya, oke. Saya Bagus. merasa terbantu. Dan di sini masalah saya bisa terpecahkan. Ya. Saya sangat mendukung keputusan Anissa. Semoga Anissa bisa melakukan mengembangkan lagi jiwa bisnis Anissa dalam berjualan. Semoga ini adalah salah satu cara yang tepat Bu ya. Iya. Yang saya pilih tidak salah langkah. Ya, amin. Semoga. Lanjut.
Oke, berarti proses konseling kita tutup dan kita akhiri di sini. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan ucapan saya. Saya mohon maaf ya. Ya, saya juga Bu ya. Di sini saya sangat berterima kasih dan saya minta maaf Bu atas mungkin. Oke, berarti proses konseling udah bisa kita akhiri ya. Ya, benar sekali Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu ya. Amazing! Uh-oh. Siaran kuliah gini kok. Oke. Ini cuma video scan. Lanjut. Cus. Ulang dari awal lah. Nggak konsen kan? Iya.